presentasi terlebih dahulu karena ada keterlambatan, masih ditahan oleh guru piket di depan. Jadi mohon maaf atas segala. Okay guys, in video, watching a video. Today at school, people came to talk to us about their jobs. It was cool to hear from the mail carrier. I work at the U.S. Postal Service. My job is to deliver mail and packages that come from all over the United States, and even from around the world, sent to people in our town. There are thousands of mail carriers like me in every neighborhood across the country. People send letters to their friends and family telling them about how they are and what they are doing. Lots of mail comes from my parents, and I wish more came addressed to me, like when I get cards for my birthday. Do people still write letters now that so many people have computers? That's when things got really interesting. Her eyes opened wide and she looked so excited. There are lots of reasons to write and send a letter. You can send a thank you note for your new jump rope, or a letter to your pen pal in another state. You can send a postcard from your trip to Kansas, where you saw the world's largest ball of twine. You can even send pictures of the new cat you adopted. Letters feel more personal than an email and last longer than a phone call. Some people save their cards and letters for many years. A letter is your own unique masterpiece. You can decide exactly how you want to write your letter. Fancy, super neat, or extra colorful. You can doodle, draw a picture, or send a photo that goes along with your letter. This is where I started to get so many ideas all at once. I thought about who I could write to and what I could tell them about me. I also thought about what I could ask in my letter, so I could learn more about the person I was writing to. You have to send a letter in order to get a letter. And if you want to send a letter, you have to know how to write one. Try saying hi first. There's lots of ways to say it. Pick one that matches how you want to sound and what you think the person you're writing would like to hear. Another important thing she taught us is that the other person is able to read your letter when they get it. So you've got to make sure your letters are clear. Read it out loud to yourself. You might even ask someone else in your home or classroom to read it. They'll tell you if everything sounds right. And pictures are always a big hit. Don't forget to say goodbye at the end of your letter and write your name so the person knows who it's from. Now you're ready to put your letter in an envelope and get it ready to mail. You need to put 2 addresses on it. First, you write the name of the person you're sending the letter to. That goes in the middle of the envelope. Their address goes under their name, like this. Next, your name and address go in the top left corner, like this. Every envelope that enters the mail stream needs postage. Usually that's in the form of a stamp. Stamps come in lots of designs, and many people like to collect stamps as a hobby. Your stamp can add some of your personal flair to the envelope. Lastly, you need to close the envelope to seal it up. You might be wondering how your letter will reach your friend. Well, you need to put it in a mailbox, either at your house, in a blue collection mailbox, or at a post office. Then, each letter starts an exciting journey to its final destination. First, it's brought to the sorting facility, where the letter gets separated by zip code. Every town has at least one zip code. That's how the Postal Service knows where to deliver your letter. Next, your letter rides in a truck or on foot to its destination. If you live in Florida, it might be a bicycle. Through sunshine, rain, snow, and even a freak frog storm, your letter pushes onward. The letter keeps moving until it gets delivered to your friend's mailbox. And then your friend will be excited to send a letter back to you. Writing letters back and forth is a great way to build a friendship. Your very own letter. Pretty cool, right? Brought to you by the U.S. Postal Service. Oke guys, jadi aku mau jelasin lagi ya, mungkin ada yang belum mengerti. Di dalam video ini itu cara dari si orang tersebut untuk mengantarkan surat atau membuat surat kepada orang yang ingin kita kirim suratnya. Jadi yang tadi itu cara-caranya atau tips biar kita bisa nih ngerti cara buat surat itu kayak gimana sih. Oke. Biar lebih jelasnya lagi, kita next penjelasan yang kelompok kami jelaskan ya. So the purpose of choosing a letter is to tell good news or bad news, to tell about experience or activities, and applauding or giving advice and asking for
mengetahui berita-berita apa sih yang ada di luar, atau misalnya kita punya teman jauh nih, teman jauh kita mau tahu berita kita, dia bisa menanyakan lewat surat atau lewat pos biasanya kalau kita ya. Nah, biasanya juga kita bisa mengetahui berita-berita yang sedih maupun senang, atau enggak kalau mengundang teman kita untuk kayak ke suatu acara atau ke suatu birthday party gitu-gitu. Jadi bisa tuh untuk memberitahu kepada teman kita atau kepada orang yang ingin kita beritahu. Ini ada ini social function dari personal letter. It is written to people we know. Jadi dia tuh kayak mengirim surat ke orang yang kita tahu, kayak orang dekat kita, kayak teman, orang tua, saudara, sama sepupu misalnya. Terus writing personal letter has two functions. It is to not only written to inform but also to strengthen the bond between two people. Jadi kayak mengikat tali silaturahmi. Jadi dia sifatnya agak nggak formal-formal banget juga ya, jadi nggak terlalu resmi dan nggak formal. Jadi lebih ke untuk teman, saudara, teman-teman kerabat yang lebih dekat gitu. Nah, definition: a personal letter uses informal and casual language. And so, a personal letter is written in a relaxed tone. You still need to pay attention to its structure and writing style. This will make your letter easier to understand. Jadi definisi dari si personal letter ini lebih ke informal dan casual language. Jadi lebih santai kata-katanya, tidak menyusahkan si pembaca, atau lebih ke apa ya, kalau bahasa kita mah lebih enak yang nggak baku, lebih nggak formal lah. Jadi enak buat teman atau saudara atau kerabat yang jauh-jauh dari daerah manapun. Okay, next. Structure personal letters. 1. Address. The address is an optional part of a personal letter. Address table consists of a sender and recipient and address. The right is 3 lines. Oke, jadi struktur yang pertama itu ada alamat ya teman-teman. Jadi kita harus mencantumkan dalam surat tersebut alamatnya, karena kita kan ingin mengirimkan surat tujuannya. Jadi sebelum kita membuat surat tersebut, kita harus menyantumkan alamat di surat tersebut agar si pengirimnya tuh mengetahui untuk bagaimana dia mengirimnya dan kemana dia mengirimnya. Next. Nah, for address itu optional, tapi dia letaknya itu ada di kanan atas. Dia itu ada 3 baris. Jadi baris pertama itu Sukoharjo, contohnya itu Sukoharjo. Baris kedua Begadas 57751, dan baris ketiga itu Sukoharjo 4. Shortcut number 2 is that the date is placed below the return address, or more precisely on the left side. There are 2 types of that writing, namely British style and American style. For British style itu angka tanggalnya itu di awal, sedangkan yang American style itu kedua setelah bulan. Jadi berbeda negara juga berbeda posisi tanggalnya ya. Jadi kalau yang British style itu dia lebih ke tanggal dulu, bulan, baru tahun. Tapi kalau American style bedanya dia bulan dulu, tanggal, baru tahun. Jadi bedanya hanya di bulan dan tanggal ya. Yang ketiga adalah solution. Solutions can also be interested as an opening greeting there in our. Nah, salutation itu lebih ke menyapa atau kayak say hello, atau untuk there kayak ini untuk siapa, untuk teman atau kerabat atau untuk saudara gitu. Nah, hi halo itu untuk menyapa si untuk menyapa si bentuk yang kita kirim, yang untuk mau kita kirimkan, kayak hi
si orang tersebut gitu. Kayak apa kabar sih kamu gitu. Lagi apa nih akhir-akhir ini kegiatannya apa? Mungkin bisa yang lebih santai biar dianya bacanya juga enak ya. Boleh lanjut. Yang kelima itu adalah Christopher is content of personal letter because it is more personal and non-personal. You can solve your preference to, for example, the explanation on profession or the activities you want to do. Jadi di sini tuh isinya lebih ke isi dari isi surat tersebut atau kayak kegiatan yang apa yang ingin kita sampaikan di dalam isi dari surat tersebut. Lanjut di body. When writing the body of an English personal letter, make sure that your letter contains the purpose or one of the following. Di nomor 1 ini provide information or share information. Jadi itu kayak memberikan informasi kayak do you know about blah blah blah, terus I will tell you about blah blah blah. Number 2 itu showing appreciation or expressing. Itu kayak memberikan apresiasi atau ekspresi. Contohnya itu it was very kind of you too. Terus I am very grateful for terus thank you very much for your help. Okay, 3. Giving news whether is good or bad news. I'm very happy about kayak menjelaskan aku lagi happy nih karena gini gitu. Guess what? You must be happy to hear this news. Personally, I have some bad news. I'm very sorry to tell you kayak jadi ada banyak cerita yang dia sampaikan di dalam isi tersebut, entah itu ceritanya kayak sedih atau bad news kayak terus kalau nggak happy news serta ceritanya senang, banyak macam-macam yang isi dari yang kita inginkan ya. Next. Nah, yang keempat adalah translation shows and here the chef. I would like to introduce the living again. I suggest have you talk about the show if you learn I want. Jadi yang keempat itu bisa dikatakan untuk kayak sebagai kata kalimat pengucapan untuk selamat kepada ya. Jadi yang keempat itu kayak ucapan selamat untuk orang yang ingin kita kirimkan. Misalnya kayak congratulations, because wedding atau banyak pokoknya kayak wisuda atau kelulusan atau banyak macamnya congratulations ya, boleh macam-macam. Ini yang ke-6 itu di bagian tengah itu ada apologetic. Itu kayak I am very sorry because terus I would like to apologize because it. Jadi itu kayak minta maaf kayak misalnya contohnya ada asking for help. Jadi kayak si penulisnya ini kayak minta tolong menanyakan sesuatu kayak can you help me terus I can help you, will you help me gitu. Jadi kayak dia ingin minta tolong kayak boleh gak sih aku minta tolong buat gini-gini bantu, kalau nggak pas bantu ada acara ini itu bisa juga dipakai buat si isi atau dari inti dari Nah yang ke-8 ada expression or jadi itu kayak dia tuh memuji gitu kayak what a beautiful song, what a beautiful picture, terus kayak what such kayak dia tuh kayak memuji gitu loh. Terus kayak contohnya itu what an amazing status such of having have. Jadi dia tuh kayak memuji dari si dia tuh kayak memuji buat orang yang mau dikirim surat. Boleh? Okay. 6. Closing. In the closing
closing station of a personal letter. You can add a closing station to end the letter. Jadi kayak di sini tuh ada closing kayak anyway there was some news about me this year after moving to Tokyo. I really wish you please bring back to me if you have free time. Jadi di sini tuh closingnya kayak untuk kata-kata untuk meminta si pembacanya untuk datang ke acara yang kita minta atau acara yang kita undangi. Misalnya kayak aku mau undang Vanessa untuk datang berkenan ke acara aku kayak oke, Vanessa, thank you sudah membaca surat aku. Jadi aku di sini ingin mengundang kamu untuk datang ke acara aku. Apakah kamu berkenan untuk datang ke acara saya? Seperti itu misalnya. Number 7, complimentary clause. Complimentary clause is a closing greeting intended for the recipient of the letter. Contohnya itu yours atau salam, with love dengan cinta, affectionately penuh cinta, warm regards salam hangat, best wishes doa terbaik untukmu. Jadi complimentary itu untuk penutupan di akhir. Ya bisa dengan salam kayak untuk sayangku gitu, itu bisa untuk temanku, untuk bestie yang paling sayang, itu boleh membuat kayak kata-kata tersebut karena kan nggak formal, jadi nggak apa-apa membuat kata-kata yang kayak kata-kata sayang atau kata-kata liburan yang ya bikin si pembaca jadi terasa ya. Nah ini contohnya nih kayak gini, yours sincerely. Ya nanti bawahnya ada namanya ya. Ya itu signature. Next. Terus yang terakhir itu ada signature. Jadi itu tuh signature or initial of the writer. Jadi itu tuh nama kita, nama si penulis. Jadi biar si pembaca itu tahu nih ini siapa sih yang kirim surat. Terus kita kasih nama tuh, oh ini yang kirimnya si Maria tuh. Nah kalau yang ini untuk si pengirimnya ya, untuk si pembacanya, Aelia. Nah untuk kitanya yang penulis, kita menaruhkan nama kita di paling bawah. Okay, next. When we read teachers, sentence structure, use the constructions such as I am, well. Use personal pronouns such as I, we, you. Use active voice. Questions of grammar is important. Complex stations are slang and useful. Jadi itu ada language feature-nya dari personal letter. Jadi personal letter itu biasanya pakai kayak slang atau singkatan gitu. Jadi misalnya ini ada I itu bukan pendekan dari I will. Jadi kayak disingkat gitu jadi I. Terus kayak I itu harusnya IS kan. Ada will, harusnya itu we will, tapi disingkatnya jadi well. Terus use personal pronouns such as I, we, you. Jadi dia tuh kayak pakai pronouns orang pertama. Terus dia tuh pakai active voice, bukan yang pasif. Terus accuracy of grammar is important. Jadi kalau di personal letter itu grammar itu penting banget. Terus yang kelima, complex sentences are expressed. Terus ini slang can be used. Jadi kalau di personal letter itu bisa pakai slang English gitu. Ya, karena personal letter itu sifatnya itu informal. Iya, ya. Jadi nggak terlalu baku banget ya, bisa santai-santai. Jadi kata-katanya nggak terlalu baku, harus kayak gitu. Bahasa gaul. Betul, bisa pakai bahasa gaul. Kalau bahasa Indonesia sih ya bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Oke. Next itu style. Use the person's name you are ready to. Jadi menulis nama orang yang pengen kita kirim. Ya. Terus ada language use maybe personal like first and second person pronoun. Jadi pakai kata yang pertama dan yang kedua.
biasa doang kayak bener-bener ya udah kertas kosong lurus ya, yang nggak ada garis-garis kayak untuk garis kayak gini harus ya dua gini enggak, kita nggak harus kayak gitu karena dia informal. Ya, non-formal, Non-formal. casual aja. Terus Oke, yang two, letter number are not required in personal letters. Jadi di sini dia nggak perlu surat tugas ya. iya. Jadi kayak nggak perlu nih nomor-nomor surat tugas, kan biasanya ada ya, kalian kalau mengirim proposal atau mengirim laporan ke guru kalian itu harus pakai nomor tugas kayak untuk keluar, misalnya kita kuliah nih, kita kuliah butuh surat tugas, nah itu harus pakai kayak gini-gini. Nah untuk personal letter itu nggak perlu, jadi santai aja biasa kayak kita lagi nulis buat pacar, buat temen gitu, jadi santai aja, kata-katanya pun Jadi kayak kata-kata sehari-hari ya. ya betul kayak sehari-hari aja gitu. Boleh. Three has a variety of opening and closing braces. Dia punya variasi dari si opening maupun opening, closingnya, jadi bermacam-macam. Kalau yang untuk formal kan kayak udah baku kayak untuk ini, terus closingnya juga itu baku kayak wassalamualaikum atau kayak kata-kata pengakhirnya. Kalau kita itu di sini variasi, boleh apapun itu, kayak untuk siapa, bla 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 sayangku, ya gitu. Boleh hai, halo gitu. Nah untuk closingnya kita bisa banyak-banyak pilih kayak salam boleh, dengan cinta itu kayak misalnya sama pacar tuh boleh kayak untuk sayangku gini 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 gini. Nah itu boleh. Jadi sifatnya non formal. Oke, next. Number 4, generally personal letter used in formal language. Nah, jadi personal letter itu pakai bahasa yang non formal. Biasa jadi kayak bahasa sehari-hari aja. Nah, with first person point of view for the writer and second person point of view for the receiver. Jadi pakai kata ganti pertama untuk penulis dan kata ganti kedua untuk penerimanya. Okay, number 5, not to attention to the letter format. Jadi nggak perlu kayak format-format, ya ikutin format yang kalau laporan tuh udah harus ada nih, kita harus di sini, harus di sini. Nah kalau personal letter tuh nggak yang harus beda ini ya. Ini lebih ke yang, nah beda ini. Nah ini bedanya di sininya nih. Nah ini kan kayak harus, kalau yang laporan formal tuh harus benar-benar udah tertata ya, strukturnya udah harus di sini di sini. Nah kalau personal letter itu kalian bisa bebas semau kalian apapun itu, kayak kalian taruhnya di mana itu nggak apa-apa. Dan juga kata-katanya pun nggak lebih baku juga nggak apa-apa. Jakarta misalnya gini. Nah, iya nggak formal, dia lebih kayak santai aja gitu. Nah ini nih. Teks, contoh teksnya dari personal letter. Kalian bisa lihat ini alamatnya ya. Nah alamatnya juga harus lengkap karena kan kita untuk mengirim ke pos ya. Kalau nggak lengkap nyasar ke rumah-rumah tetangga. Nah ini nama dari kita yang kirimkan. Nah ini isinya nih, bodinya banyak, ada kata-kata pengantar atau buat teman kita lah, basa-basinya gitu. Nah ini ada si signature-nya dari kita, karena dia mengetahui siapa sih yang ngirim gitu, kita atau siapa. Dia itunya kalau nulis dia harus kayak masuk ke dalam. Iya, nggak harus yang kayak tertata gitu, nggak formal, karena buat ngirim biar jelas aja sih, lebih jelas karena ke pos kan. Untuk orang posnya butuh jelas karena nama alamatnya harus lengkap biar dia ngirimnya enak, tujuannya tepat. Terus ini kita we have reference to writing a personal letter. Jadi ini tuh ada referensi buat kalian kalau mau nulis personal letter ke orang sayang. Itu ada introduction. Itu ada hi, kayak nanya hi, how are you, itu kayak banyak halo apa kabar. Terus ini yang kedua ada I hope this letter finds you in your best care. Semoga surat ini sampai ke kamu gitu. Terus ini ada it was good to hear from you. Jadi itu si penulisnya itu kayak lebih dapat cerita, dapat kabar kalau si temennya ini gini. Jadi dia tuh kayak mau Menolong atau ya, kayak membantu gitu. ya, membantu. Terus ini ada I haven't heard from you for a while, so I decided to
Unfortunately, I will not hear this time, but for now I will read again stuff. Ini ada si penutup kayak dari penutup surat kayak gimana sih cara nutup surat yang tertentu kayak contohnya itu I'm looking forward for your reply soon. Jadi kayak aku nunggu ini nanti balasan kamu, balasan surat kamu. Terus ada unfortunately I will stop it this time. Jadi itu kayak misalnya kalian ada cerita nih terus kayak mau nutup cerita itu kayak gimana. Jadi kita kayak aja kayak aduh sayangnya aku harus berhenti di sini nih ceritanya gitu. Terus kalau ini kayak bye for now sampai sini aja. Terus ini I will write again soon. Jadi dia tuh kayak aku nanti aku deh suratin kamu lagi. Nah, pokoknya kata-katanya itu lebih ke kayak mengakhiri kalimat tapi yang enggak formal. Jadi kayak aku boleh minta tolong gini. Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau enggak nanti kita ketemu deh untuk lebih enaknya lagi ngobrol sama kamunya gitu. Jadi boleh menggunakan kata-kata yang kalian ingin sampaikan. Next is complimentary clause. Seperti yang tadi itu sama juga. Itu tuh kayak ada di bagian akhir dekat signature-nya, yaitu your friend sender name itu nama pengirimnya. Terus with love sender name, yours truly sender name gitu. Ya yang tadi aku bilang, jadi kayak untuk sayangku, terus untuk cintaku gitu itu boleh, untuk keluargaku yang paling ku sayang itu boleh. Tapi akhirnya tetap ada nama kita nih ya, karena untuk mengetahui si nama pengirimnya. Oke, next Nah, jadi personal letter ini kalau untuk di Inggris atau Amerika tuh banyak banget, tapi kalau Indonesia kalian suka lihat gak sih kayak personal letter? Ada. Suka gak? Suka lihat gak kalian? Suka. Kadang temen juga kadang ngasih surat. Kalian pernah gak sih lihat di TikTok kayak ada cewek yang ngasih hadiah cowoknya scrapbook? Nah itu bisa dibilang juga personal letter ya, karena isi dari kata-kata si cewek itu mengirimkan kepada si lelakinya tuh mirip dengan personal letter. ya, tapi dia bedanya Gak pakai kata-kata alamat, Gak pakai alamat sama itu ya. karena dia nggak mengirimkan ke pos. Kalau zaman sekarang kan pos tuh udah hal yang jarang ya, udah jarang kita temuin. Nah tapi kalau di Inggris atau Amerika masih banyak yang sering ya, masih banyak banget yang ngirim pakai pos. Kalau untuk Indonesia tuh kayaknya kita udah jarang nemuin. sekarang karena Udah ada gadget, udah ada handphone, jadi mungkin lebih seringnya ke handphone atau gadget ya. Kalau ada yang nambahin? Ada yang mau ingin ditanyakan nggak sebelum kita mulai nih ke pertanyaan? Apa tuh Azam, boleh? Ayo. Ini kan ada your friend with love itu. apa? Ini kan ada your friend with love itu kayak gitu-gitu dia letaknya di mana sih kalau di Oh, dalam? Oke, thank you Azam. Jadi untuk nama complimentary clause, kita kayak your friend sender name itu beradanya di bawah, dia paling bawah kiri. Jadi kayak misalnya nih, your friend Amelia. Nah, Amelianya itu nama si pengirim ya, bukan nama si penerima. Nah, untuk kayak your friends, untuk temanku, untuk sahabatku, atau your love with love. Ini mana? Yang tadi teks. Nah, kabar ya. Nah, ini untuk contohnya nih. Your friend. Terus di Maria itu nama si pengirimnya, nama kamu yang menulis untuk si penerimanya. Oke? Udah ngerti, Azam? Thank you. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelas 11. Aku mau nanya. Oke, boleh ya. Itu pas yang di signature tadi itu harus nama atau boleh tanda tangan doang? Oke. Thank you, Kanza. Boleh?
biar orang yang menerimanya itu tahu ya siapa sih yang mengirimnya. Mungkin kalian gak mau kelihatan orang yang bosnya, tapi kalian mau kelihatan sama mereka, kalian punya tanda masing-masing nih kayak mungkin sampel atau itu boleh. Jadi sistemnya bebas ya teman-teman. Ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Thank you ya Kanza. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak apa-apa, nanya aja yang banyak biar enak. Siapa tahu mengirim surat cinta untuk pacar. Ayo Kela mau nanya. Nadifa, nanya dulu. Ya berarti kalau buat kayak surat biasa doang itu dia nggak perlu ada tanggal lama itu kan? Kalau untuk tanggal sih kayaknya perlu ya untuk pos kalau di Amerika atau Inggris, karena kan pos itu punya tanggal dia untuk mengirimnya ya. Jadi kayak durasi dia udah berapa hari nih gitu. Atau kayak penerimanya tahu udah tanggal berapa sih dia mengirimnya. Sama aja kayak pesan di HP kan itu ada tanggalnya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nadifa nggak mau nanya, siapa tahu ngirim ke pacarnya ini cerita. Nanti bocorin dong bos. Ayo, jangan lupa sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut aja ya. Question. Wah. Jadi kita have question for you all. Yes. Ya, keluarin kertas lembar aja kali ya. Kertas lembar masing-masing. Jadi berapa menit Mel? 20 menit. Oke guys, 20 menit. 20 minutes. Jadi sampai jam 8:10. 20 minutes. Sudah? Dari kelihatan nih. Udah? Vanessa udah? Udah. Apa yang ini kayak AA doang kan? Kenapa? Iya jawabannya aja. Iya jawabannya. Nggak usah ada keterangan, nggak usah ada keterangan. Nggak usah kepanjangan. Kemarin kan gitu ya. Sudah? Semuanya sudah? Ini 15 soal. Judulnya personal letter. Judulnya personal letter ya guys. Personal. Personal letter. B-nya 2, letter. Oke? Ini question 1 and 2. Yes, jadi kerjakan, kalau dikerjakan. Oh iya, Ma. Guys, what is the purpose of a personal letter?
Next ya guys. Guys sudah. Don. Oke. Don Jani. Next ya. Next dong, next. Kalau sampai 15. Don guys. Oke. Udah kan guys? What is the secret of relationship in a personal life? Don guys. Okay. Question 5 and 6. 1, 6, 7, 8, 1. Which part? Udah dapat 7. Done, guys. Question please. Hey guys, time is money. Time. Done, ma'am. Done? Next. Done. Okay, next. Next guys. Oh, okay. Sabar mem, mikir dulu mem. Okay, sorry guys. Which of the situation is next. Okay, done ya guys. Okay. Number 9. Okay guys. Done guys. Done. Okay guys. Done. Next question please. Next. Okay.
Done guys. Next question. Ini sampai berapa soal? Sampai 15 soal. Next guys. Sabar, sabar. Ayo, What is the first? Next guys. Next. Okay. Okay guys, next. Done. Okay. Next. Udah number terakhir ini. The last one. The last number. The last question. Number 15. Oke guys, done semuanya? Done? Oke, aku mau ngambilin kertasnya ya ke masing-masing kelompok, dikumpulin ke depan kelompoknya aja. Udah? Oke, done? Di kelompok kedua aja lupa.
Ada yang kulit? Udah semua ya? Oke, next. Oh, belum. Oke guys. Oke guys. We have games. Jadi aku punya games buat kalian. Jadi kita kembali lagi ke materi ya guys. Yang tadi kita kan tentang personal letter. Jadi gamesnya itu masih bersangkutan dengan personal letter. Jadi aku jelasin dulu ya teknis dari permainan games kita ini. Jadi siapa yang bisa maju menjawab apa sih struktur dari surat tersebut, kita akan kasih hadiah. Hadiahnya apa tuh? Hadiahnya apa ya? Traktir Mang Odon. Berapa orang? Nanti sesuai yang ada di dalam surat ya. Oke. Berarti satu orang jawab satu. Ya, satu orang boleh jawab satu, oke? Oke guys. Oke guys, nah kelihatan nggak semuanya? Kalau nggak boleh maju deh, kalau nggak kelihatan boleh maju dikit-dikit soalnya ini udah gede banget nih. Boleh gedein lagi kali, boleh gedein lagi. Nah, kayak ini kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Nah, jadi di sini ada nggak usah di-spill lah ya, struktur ada berapa kan itu game. Jadi spill. Oke. Nggak di sini nggak ada yang dikasih tahu ya. Jadi ini benar-benar pure kita games main yang nyimak tadi presentasi pasti tahu struktur dari isi personal letter dari yang games kita ituin. Oke, boleh maju yang ingin menjawab dari isi dari personal letter apa aja nih? Kamu aja. Ya, ada boleh maju. Ini udah megang spidol. Ada yang mau maju nggak? Siapa lagi? Boleh Vanessa. Ada lagi gak yang mau maju? Ali mau maju? Oke. Aduh, ini orang-orang pintar semua. 3 orang. Bisa maju. Ayo guys, ini gampang banget yang tadi Azam kamu kan nanya-nanya. Ayo. Ayo Azam. Ayo Azam. Ayo. Ini anak paling gampang banget loh tadi. Ayo guys, masih banyak ini loh.
buletin apa yang kalian isi itu apa isinya? Aku, Boleh? aku, Boleh? aku, Oke. aku. Dari yang aku pengen yang ini dulu ya. Berarti aku dari yang sini dulu ya, dari ini dulu. Nadika, ayo Nat. Boleh dijelasin nggak apa sih yang tadi ini? Boleh nggak? Boleh maju? Oh, mau yang duluan? Tadi yang Oke. Boleh dijelasin ini Nadika. Apa sih kalian? Kenapa kamu nunjuk yang atas ini? Kita belum tahu ya benar apa enggaknya. Kita lihat Nadika. Jadi kenapa ditunjuk address? Karena address itu suatu alamat yang mau kita kirim surat ini. Oke. Jadi ini misalnya address ini alamatnya mau dikirim kemana nih? Misalnya kirimnya ke New York atau ke Amerika atau kemana? Makanya ditulisnya address sebagai alamat. Sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Emang ini alamat? Menurut kalian gimana? Bukan. Alamat bukan? Hah? Nggak kelihatan. Aku nanya sama kalian kan, misalnya aku orang awam nih, aku nggak tahu. Aku nanya ke kalian itu alamat apa bukan sih? Kan kalian udah nyimak nih dari tadi. Menurut kalian yang atas itu tuh alamat apa bukan? Address apa bukan? Alamat. Alamat. Karena your city, state, zip code, your phone number. Nah, alamat. Tadi mah alamat. Gimana nih? Juga. Setuju nggak? Kita? Your city, Ya, kita kota. setuju. Itu alamat ya guys, karena kayak your city tuh mungkin kayak suatu kota ya, suatu kota di suatu negara atau daerah. Nah, selanjutnya nih, ini boleh dijelaskan ya teman-teman ya, yang mempunyai ini boleh dijelaskan. Oke, Azam, Jadi di sini ada Yes. di sini harusnya ada tanggal Oke, ada buat apa? buat dikirim di posnya kan biar Biar penerima tahu. ya biar kalau misalnya udah beberapa hari bisa dikirim biar tahu tanggalnya. Oke. Contohnya dong, contohin ke Azam boleh. Contohnya kan ada dua, ada yang British, ada yang Amerika. Nah, boleh dicontohin. Yang British aja, Yang British aja, yang British. Yang 17 tanggal bulan, tanggal bulan tahun. Nah, itu lagi teman-temannya. Boleh dicontohin. Tadi inget ya guys, ada dua. Gak apa-apa. Ada dua, ada British dan Amerika. Nah, yang British itu apa yang duluan? Tanggal Amerika dulu. apa yang duluan? Kalau British tanggal dulu, kalau Amerika itu bulan dulu. Iya. Tulis tulisannya. Maksudnya Bulannya tulisan. Contohnya tadi gimana? Bentar gue satu lagi. Gue maju. Amel dia mau maju kurang yang satu katanya. Sabar ya, Zah. Sabar ya, Nih. Ya, sabar ya. Udah habis waktunya. Udah nggak bisa. Jadi ini contohnya, ini saya pakai yang British. Jadi British itu ada tanggal dulu, bulan sama tahun dulu. Oke, tadi tulisannya gini ya, biar lebih enak. 17 Juni baru Jun 1992 ya? 1992. Ini 2008. Apa sih? Lu 9 Berapa tahun ini? 2008. Nah, ini yang guys. Nanti dulu Udah habis tadi dikasih waktu udah habis ya. Nah, oke benar. Tanggal. Jadi itu tanggal kayak gini tuh. Ingat kalau yang British itu apanya dulu? Tanggalnya, bulan, tahun. Tapi kalau yang American apanya dulu? Bulan, tanggal, tahun. Jadi bedanya hanya di bulan dan tanggal. Oke, terima kasih Azam. Boleh ditutup. Nah, selanjutnya nih, kenapa yang di sini udah ada? Di sini address lagi. Oke, ayo. Maju. Gak apa-apa, dijelasin aja kenapa bisa address lagi. Kenapa ada dua addressnya? Boleh, gak apa-apa jelasin aja. Jangan ragu, jangan. Oke, Shirley. Ada tulisan addressnya guys. Jadi kenapa Shirley pilih address? Karena sih ada address. Karena pas aku baca ini, oh, oke. Sebenarnya sama aja ya kayak yang di atas mirip-mirip. Cuma mungkin biar lebih ditekankan lagi, ini tuh ada nama company, address gitu-gitunya. Jadi hampir sama sebenarnya sama yang address yang di atas. Oke, terima kasih Shirley. Terima kasih juga. Oke, next ini solution. Sama nih solution tadi. Mana ya? Oke. Ya. Ya itulah ya. Ya. Boleh dijelasin next. Ya ini itu opening greeting atau kata kalimat sapaan pembuka gitu buat orang yang mau kita kirimkan personal letter
Kak Mary. Nah, selanjutnya nih ada body atau isi. Siapa yang tadi jawab body? Oke. Boleh nih Nur, banyak banget ya Nur kayak penjelasannya. Nggak banyak, jadi tuh body ini tuh isi dari surat yang mau kita kirim. Misalnya kita mau kirimnya kan ke kontak personnya siapa, nah terus kita harus tulis nih isi dari surat itu apa. Misalnya isinya kita tuh mau tulis kayak dia mau undang ke ulang tahun atau ke pesta pernikahan. Jadi tuh body ini adalah isi dari pesan atau surat yang bakal dikirim ke penerimanya. Betul banget. Thank you Nur. Oke, next guys. Nih, ada closing. Boleh nih Tika, closing dijelasin nih. Closing. Ya, closing. Kan kalau di personal letter itu kan pasti ada penutupannya. Pas bagian thank you for your consideration itu pasti kan closing untuk terima kasih untuk kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita kirimin pesan itu. Ada gak sih Tika contoh-contoh lain dari kayak opening closingan menurut kamu nih versi kamu? Gak apa-apa ada bahasa Indonesia aja. Contohnya biar lebih kalian lebih enak ya. Kayak terima kasih untuk ibu saya yang saya sayangi yang kita sini ya. Karena lebih gak formal jadi bebas kalian mau mengucapkan kata-kata closing apa pun itu ya Tika. Oke, thank you Tika, terima kasih. Oke, yang terakhir nih signature. Oke, signature siapa? Kanza ya? Oke Kanza, boleh dijelasin. Jadi kan kalau misalnya kita menulis surat itu kan pasti nggak mungkin untuk orang yang kita tuju, orang yang kita tuju tuh nggak tahu siapa sih penulisnya. Jadi signature itu tuh untuk memberitahu orang yang kita tuju siapa sih yang menulis surat ini dan tujuannya itu apa. Jadi biar mereka tuh tahu tujuan si orang ini ngasih surat tuh apa, terus orangnya juga yang membaca tahu siapa yang ngirim. Thank you Kanza. Sudah jelas semuanya? Nah, tadi kan ada yang mau maju nih ya. Namanya Alif. Alif, aku mau nanya, emang yang ini tuh apa tadi? Alif? Alif boleh maju nggak? Boleh maju gak? Kenapa? Enggak, tadi kan kamu mau jawab kan katanya mau nandain. Nah, ini tuh apa? Coba maju. Boleh maju apa? Tadi kan ada mau maju. Apa sih yang ada di situ, Lip? Oh, udah bad mood. Kenapa, Lip? Ya Allah, maaf ya, Lip. Ya, apa Lip sih tadi nih? Katanya, Lip. Kayaknya kenceng dong, kan ada. Komplementari. Oke. Boleh diklasifikasi komplementari itu apa? Yang mana? Boleh juga yang mana? Ditandain. Ini kamu. Oh, sorry. Nah, apa sih itu Lip? Katanya tadi. Oke, jelasin, boleh dijelasin ke teman-temannya. Mungkin biar kita lebih tahu ya teman-teman. Apa sih? Salam. Tadi bahasa Inggrisnya apa Lip? Wah, bahasa Indonesia kurang tahu. Tadi Oh, ini bener nih. maksudnya tadi apa? Iya, ini apa komplementari? Tulisannya gimana, Ali? Komplementari. Gue lihat dulu. Pakai C. Oh, compomen. Iya. Sorry. Compomen. Jadi gini ya. Jadi kata Alif, kata-kata yang ini tuh salam penutup. Maksud dari salam penutup itu kayak gimana sih, Lip? Kita mengakhiri. Oh, mengakhiri. Alif ada contoh lain nggak sih dari Misalnya, kelompok? misalnya nih kita lagi presentasi, kita sesuai presentasi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutup. Ya, Oke, penutup itu jadi aku mau contohnya. luruskan ya guys. Komplementari itu lebih kayak ke untuk sayangku, with love, with heart gitu kayak untuk temanku, untuk sahabatku yang tersayang. Jadi kayak gitu guys. Kalau untuk Alif mungkin bisa ke closing ya kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya kan closing ya. Lip. Oke, udah ngerti Lip? Oke, makasih banyak ya Alif. Oke guys. Jadi tadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, udah 6 ya. Nanti kita bisa
kuisnya sudah berakhir. Mau dilihat lagi gak? Biar apa udah jelas banget nih? Apa masih ada yang belum jelas? Mungkin siapa tahu kali mau ulang PPT-nya lagi. Boleh. Dari awal nih. Dari awal. Benar gak sih yang kalian jawab gitu ya? Mau dilihatin? Iya. Yang tadi dari pertama sama Ria. Ya, pelan-pelan. Ini social culture. Nah itu tuh yang signature gitu. Mana deh sih? Coba yang ada surat. Coba ke apa? Struktur nih, struktur. Nah ini yang versi contohnya. Beda kan sama kayak tadi. Mungkin kalau yang tadi lebih kayak jelas ya. Kalau ini mungkin kayak kita nih kayak anak-anak muda. Ya kayak notes. Kan kalian pernah lihat gak sih kalau di Inggris tuh ada kertas kecil cuma segini. Nah itu biasanya orang-orang Inggris tuh suka ngumpulin tuh hasil kiriman dari pengirim atau dari kerabatnya. Kalau kalian ada di TikTok, cari aja personal letter, itu udah banyak banget mereka ngumpulin surat-surat dari pengirim kayak saudaranya atau sahabatnya. Nah ini contohnya yang kayak tadi. Tadi benar nih kata Alin complimentary, tapi penjelasannya masih salah. Kata Alin kan kayak wassalamualaikum. Nah kalau di surat personal letter itu lebih kayak untuk kesayanganku, kayak apa ya? Ya untuk memuji si penulis bacanya tersebut ya. Penulis. Dari dia untuk sahabatmu, ya sahabatmu, ya, sahabat tersayangmu, Amel. Oke? Ini adalah kesimpulannya, yaitu personal letter is a type of a letter written for parts of such as expressing feelings, showing experience, or expressing life. Jadi personal letter itu untuk mengekspresikan perasaan kita, terus membagikan Sharing. experience pengalaman. Terus this letter has a structure consisting of heading, salutation, body, closing, and signature. To write an effective personal letter, it is necessary to use relaxed and informal language, be honest and open, and pay attention to spelling and grammar. Jadi untuk menulis personal letter itu bisa pakai bahasa yang informal, terus yang santai dan terbuka gitu. Tidak terlalu baku. Boleh menggunakan kata-kata yang lebih santai lah, lebih mudah. Dan juga Seperti bahasa sehari-hari. nah, personal letter juga ini bisa membuat personal kita lebih terbuka ya. Mungkin lebih bisa menceritakan banyak hal kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada kerabat. Jadi orang yang kita tulis itu lebih terasa gitu. Apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan kepada si pembacanya. Mau ditambahkan? Jadi personal letter itu kan